On cam ul. Jose on cam. Sabar, dia lagi ikut. Sabar. Kenapa kami marah sir? Kelompokku ini. Sadan. Aku OTW kedai. Aku Jadi cewek dia. terus baba. Ini kan Sadan sudahkah? Gas. Itu nasi Gelapnya. naikkan di situ biar nggak panas. Nggak tahu. Enggak, soalnya kan itu pasti loading lagi. Iya. Enggak, sudah demo dulu. Loh, itu ada Aku yang share screen dulu. update Kamu. Iya, sudah ini. Ayah, sudah dua ya. Buka sudah kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yakin. Iya. Nah, kami kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang analisa sistem informasi Homestay Chungfems. Tapi kan masih ada. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Rio Jumardi STMN selaku untuk materi analisa dan setelah itu digunakan saya dan teman saya perkenalkan diri mau. Saya Maulina, NIM 2021 12054. Perkenalkan, nama saya Jusmiani, NIM saya 2021 12047. Ya, itu perkenalan dari kelompok kami dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Jusmiani. Deskripsi, homestay adalah jenis akomodasi di mana seseorang atau sebuah kelompok menyewa seluruh tempat tinggal untuk jangka waktu tertentu yang dimana tidak melibatkan tinggal bersama pemilik atau tuan rumah. Berikut adalah beberapa poin dari homestay. Yang pertama, kepemilikan dan manajemen. Homestay biasanya dimiliki oleh individu yang menyewakan tempat mereka kepada tamu. Pemilik homestay bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara tempat tersebut serta menyediakan layanan pelanggan kepada tamu. Yang kedua, ruang dan fasilitas. Homestay biasanya menyediakan ruang yang cukup lengkap untuk tamu seperti kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan juga halaman dan gazebo. Fasilitas seperti kipas angin, peralatan dapur yang disediakan untuk memberi kenyamanan kepada tamu. Yang ketiga, privasi dan kebebasan. Salah satu keuntungan utama homestay adalah privasi dan kebebasan yang ditawarkan kepada tamu. Tamu dapat menikmati seluruh tempat tinggal hanya untuk diri mereka sendiri atau kelompok mereka. Mereka memiliki kebebasan untuk mengatur jadwal, beraktivitas, dan bersantai tanpa gangguan dari tamu lain atau pemilik rumah. Yang keempat, kebersihan dan perawatan. Sebagai tamu penginapan homestay, Anda akan diharapkan menjaga kebersihan dan merawat tempat selama Anda tinggal di sana. Pemilik homestay biasanya memberikan instruksi mengenai perawatan properti, kebijakan penggunaan, dan tata cara check-in dan check-out. Selanjutnya, analisis pitches. Yang pertama, performa. Pada sistem informasi homestay yang kami buat belum banyak digunakan sehingga error yang terjadi pada saat mengakses minim. Pengguna sistem informasi hanya bagi orang yang mau menyewa homestay dan waktu aksesnya terbatas. Penggunaan sistem ini bisa diakses melalui website yang tidak membutuhkan memori. Yang kedua, informasi. Pada sistem informasi ini, pengguna mendapatkan kemudahan dalam mencari informasi terkait homestay. Penggunaan juga dapat langsung menghubungi kontak admin atau petugas untuk melakukan reservasi. Pengguna juga dapat melihat gambaran dari homestay yang akan disewa. Pada sistem informasi ini juga memberikan informasi terupdate mengenai semua yang ada di homestay. Ekonomi dalam pembuatan sistem informasi homestay Chungfems ini hanya memerlukan beberapa komponen seperti laptop, visual code, exam, dan
database, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak ada karena semua gratis. Hanya saja pada saat akan mengakses kita memerlukan jaringan internet karena pemeliharaan sistem belum dilakukan sehingga belum ada biaya yang dikeluarkan. Yang keempat, kontrol. Sistem informasi yang kami buat belum menggunakan keamanan yang lebih sehingga peluang untuk dihack sangat tinggi. Pada sistem ini, privasi para pengguna aman karena yang digunakan saat mengakses hanya menggunakan nomor telepon. Akan tetapi sistem informasi ini sudah sesuai dengan persyaratan umum. Yang kelima, efisiensi. Waktu yang digunakan untuk mengakses sistem terbatas sehingga pengguna tidak bisa mengakses di luar waktu yang telah ditentukan. Sehingga kinerja petugas atau admin dapat optimal karena tidak bekerja 24 jam. Yang keenam, servis atau layanan. Sistem informasi ini sangat membantu pengguna karena memberikan kemudahan untuk mencari informasi terkait homestay. Layanan yang diberikan kepada sistem juga cepat tergantung banyaknya pengguna yang mengakses. Dengan kelengkapan sistem memberikan kepuasan pada pengguna. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, analisis fungsional. Fitur bagi pengguna yang ada pada sistem ini yaitu melihat dan menghubungi admin saja. Sedangkan fitur bagi admin yaitu melihat, menambah, menghapus, dan mengupdate data. Pada sistem ini belum terintegrasi dengan apapun karena kurangnya update pada sistem. Yang kedua, analisis fungsional. Keamanan sistem ini kurang karena belum ada security system yang diberikan. Waktu akses sistem terbatas, sistem informasi ini tidak memerlukan panduan penggunaan karena sangat mudah dalam menggunakannya. Sistem informasi ini hanya dapat diakses pada online atau berada dalam jaringan. Analisis kelayakan sistem. Yang pertama, kelayakan operasional atau operational feasibility. Pada sistem ini adalah kemudahan sistem ini diterima oleh pengguna. Mengapa diterima? Karena akses yang mudah dilakukan, perangkat yang dibutuhkan terjangkau, serta tidak ada biaya yang dikeluarkan dalam mengakses sistem. Sistem juga memberikan dampak positif bagi pengguna dan admin. Yang kedua, kelayakan teknis, technical feasibility. Pada sistem informasi ini adalah ketersediaan perangkat yang digunakan yaitu dapat diakses pada laptop, PC maupun handphone, serta sistem dapat diakses dengan mudah dan harus terhubung dalam jaringan internet. Kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi pada sistem ini adalah tentang cost benefit yang diberikan dengan adanya sistem ini. Dengan adanya sistem, manfaat yang diberikan yakni kemudahan bagi pengguna dalam mencari informasi serta kemudahan bagi petugas dalam melayani. Resiko dalam sistem ini adalah mudah dihack jika pemeliharaan sistem tidak dijaga dan tidak dilakukan rutin karena untuk melakukan itu membutuhkan biaya. Kelayakan bisnis. Pada sistem informasi ini terdapat pada adanya peningkatan layanan bagi pengguna serta peningkatan efisiensi waktu layanan kepada pengguna sehingga dapat melayani dengan cepat. FOD. Yang pertama, petugas menyiapkan formulir untuk menyewa. Kemudian, penyewa akan mengisi formulir penyewaan. Setelah diisi, akan diserahkan kepada petugas. Petugas akan menerima formulir penyewaan yang sudah terisi. Kemudian petugas akan mengecek dan validasi data yang diterima. Kemudian formulir penyewaan yang sudah di-ACC oleh petugas dan petugas akan membuat rincian biaya yang akan diserahkan ke penyewa. Kemudian penyewa menerima rincian biaya dan penyewa akan membayar biaya penyewaan disertakan dengan bukti pembayaran. Setelah ada bukti pembayaran akan diserahkan kepada petugas dan petugas akan menerima bukti pembayaran dan membuat laporan penyewaan dan nota penyewaan. Setelah membuat laporan penyewaan dan nota penyewaan, maka nota penyewaan akan diserahkan kembali ke penyewa.
Selanjutnya ada diagram konteks sistem informasi penginapan Chungfams. Di sini ada dua entitas, yakni petugas atau admin dan member atau penyewa, di mana ada prosesnya yaitu sistem informasi homestay Chungfams. Pertama, member penyewa memberikan input kepada SI, yaitu berupa data penyewa, data komplain, data pesanan, data bukti pembayaran, dan data login. Kemudian data tersebut diproses di SI, kemudian SI memberikan output kepada petugas admin berupa laporan pembayaran, penyewaan, info validasi login, info data penyewa, dan laporan komplain. Kemudian dari petugas atau admin memberikan input kepada SI berupa data login, data admin, data penyewa, data pembayaran, dan data komplain. Dari sistem informasi memberikan output kepada member atau penyewa berupa data transaksi atau kwitansi. Mikmu Syadan. Selanjutnya ada DFD level 1 yang dimana pada poin 1.0 itu ada login. Di sini user login. Kemudian pada poin 2.0 ada pengelolaan homestay. Di dalam pengelolaan homestay ini ada jenis tempat, di mana jenis tempat ini diinput ke dalam SI, kemudian outputnya akan diterima oleh member atau penyewa dalam bentuk data jenis tempat. Kemudian ada data harga di dalam homestay, di pengelolaan homestay. Kemudian ada data waktu dan ada juga data tempat. Kemudian poin 3.0 itu ada check in dan check out, di mana di dalam poin ini terdapat data check in dan data check out. Kemudian pada poin 4.0 itu ada cetak laporan, di mana pada cetak laporan ini terdapat data tempat, kemudian data check in, data check out, yang akan disampaikan kepada admin atau petugas. Selanjutnya ada DFD level 2 proses 2.0 yaitu pengolahan data master. Di sini ada 6 proses, yakni pengolahan data user, pengolahan data jenis tempat, pengolahan data harga, pengolahan data waktu, pengolahan data tempat, dan pengolahan data penyewa. Di proses pengolahan data user, diinputkan data user dan dikembalikan oleh pengolahan data user kepada user berupa data user. Kemudian jenis tempat memberikan input data jenis tempat ke dalam proses pengelolaan data jenis tempat. Kemudian entitas harga memberikan input kepada pengolahan data harga berupa data harga. Waktu memberikan input kepada pengolahan data waktu dan juga memberikan input kepada proses pengolahan data tempat. Tempat juga memberikan proses kepada pengolahan data tempat berupa informasi data tempat dan juga harga dengan menginputkan data harga ke dalam pengolahan data tempat. Kemudian ada entitas penyewa memberikan input kepada proses pengolahan data penyewa berupa data penyewa. Kemudian dari petugas memberikan input kepada pengolahan data penyewa berupa informasi data penyewa, memberikan input kepada pengolahan data tempat berupa data tempat, memberikan input kepada pengolahan data waktu dan proses pengolahan data harga berupa data waktu dan data harga, dan juga petugas memberikan input data jenis tempat ke pengolahan data jenis tempat dan input data user kepada pengolahan data user. Mikmu Syadan.
Selanjutnya ada DFD level 3, yaitu proses 2.1 pengolahan data user, di mana di poin 2.1.1 itu terdapat input data user. Di sini data user diinputkan. Kemudian di poin 2.1.2 ada edit data user, di mana data user di sini diedit oleh petugas. Dan pada poin 2.1.3 itu delete data user, di mana di sini data user yang diinput di delete. Kemudian ada ERD Sistem Informasi Homestay Chung Farms. Di sini ada entitas admin punya 2 atribut. Entitas homestay ada beberapa atribut dan menjadi primary key-nya adalah ID homestay. Ada relasi yang menjadi entitas juga, yaitu sewa dengan primary key-nya ID sewa. Kemudian ada entitas member yang primary key-nya adalah ID member. Kemudian ada entitas tempat dengan primary key ID tempat, dan terakhir ada entitas pesan dengan primary key ID pesan. Kemudian ada struktur table complaint pada aplikasi, terdiri dari ID complaint, ID member, ID homestay, perihal, dan juga isi. Dan yang menjadi primary key di tabel complaint adalah ID complaint dan juga foreign key baru ID member dan homestay. Next. Selanjutnya ada struktur table homestay, di mana ada ID homestay, nama homestay, jenis homestay, deskripsi homestay, status homestay, harga homestay, dan gambar. Di sini ID homestay sebagai primary key yang bertipe data integer dan ukurannya itu 15. Dan yang lainnya sesuai tipe data, value, dan keterangan masing-masing sesuai yang ditampilkan. Kemudian ada struktur table member, yang dimana terdapat ID member, nama member, pas member, email member, status, nomor HP, dan alamat member. Dan di sini ID member yang bertipe data integer dan ukurannya 15 itu adalah primary key. Dan yang lainnya sesuai tipe data, value, dan keterangan masing-masing yang ditampilkan di layar PPT. Next. Kemudian ada struktur table homestay admin, ada username dan juga password, sama-sama bertipe data varchar, panjangnya 15, yang merupakan primary key adalah username. Kemudian ada struktur table homestay pesan, yang terdiri dari ID pesan sebagai primary key, ID homestay sebagai foreign key, ID member sebagai foreign key, dan juga tanggal mulai dan juga durasi. Bisa dilihat seperti di gambar tentang tipe data dan juga value-nya. Next. Kemudian ada struktur tabel sewa, yang dimana ada ID sewa, ID member, ID homestay, tanggal, nominal, gambar, status, dan bulan. Dan di sini terdapat ID sewa bertipe data integer ukuran 15 sebagai primary key. Kemudian ada ID member tipe data integer ukuran 15, dan dia di sini sebagai foreign key. Dan ada ID homestay bertipe data integer dan ukurannya 15, di sini dia sebagai foreign key juga. Dan ada yang lain juga sesuai tipe data, value, dan keterangannya masing-masing yang ditampilkan di PPT. Kemudian ada relasi antar table. Di sini terdapat 5 tabel yang saling berrelasi, yang dimana ada table member, sewa, komplain, pesan, dan homestay. Dan di sini ada table member dan homestay yang berrelasi dengan komplain, table komplain, pesan, dan sewa, karena di dalam table komplain, pesan, dan sewa ID homestay dan ID member di sini sebagai foreign key. Dan untuk admin tidak berrelasi karena dia digunakan hanya sebagai untuk login. Next.
Berikut adalah contoh atau gambaran dari interface aplikasi yang akan kami buat. Di sini ada interface login, ada username, password. Akses itu bisa akses admin atau user. Kemudian ada interface home yang terdiri dari isinya itu berupa tentang yang ada di Chungfams, kayak dokumen-dokumennya. Next. Ada interface isinya tentang jenis-jenis tempat di homestay, rincian harga, fasilitas homestay, dan lain-lainnya. Terus ada interface sewa. Di sewa ini ada formulirnya, jadi kalau mau reservasi bisa isi formulir. Kemudian ada kunjungi kami, itu berupa sosial media dan kontak dari homestay yang untuk menghubungi ke petugasnya. Next. Kesimpulannya yaitu sistem informasi homestay adalah platform atau aplikasi yang membantu pemilik homestay dalam mengelola properti mereka dan memfasilitasi interaksi antara pemilik homestay dan tamu. Sistem ini meningkatkan efisiensi dalam manajemen pemesanan, memperbaiki aksesibilitas bagi tamu, menyediakan opsi pembayaran yang aman, memungkinkan ulasan dan umpan balik dari tamu, serta membutuhkan pemeliharaan dan pengelolaan yang tepat dari pemilik homestay. Sarannya yaitu dalam pembuatan website sistem informasi homestay, beberapa saran penting termasuk desain responsif, fungsionalitas intuitif, pencarian dan filter yang efektif, galeri foto dan deskripsi menarik, sistem pemesanan yang aman, integrasi dengan ulasan, dukungan pelanggan yang responsif, keamanan data pengguna, integrasi dengan media sosial, dan juga analisis dan pemantauan kinerja website. Penting untuk memahami kebutuhan pengguna dan persyaratan bisnis saat merancang dan mengembangkan website. Sekian dan terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan Yunus Sadan. Yang menjawabin. Ini masih 2 kelompok ya, 5 kelompok lagi. Silakan bertanya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Yunus. Ya, selamat malam, saya Yunus dari Kelompok 8. Izin bertanya, untuk aplikasi Chungfams ini kita dapat aksesnya di mana saja, dan sebutkan kepenadikan apa yang ada di Chungfams sehingga kita harus nginep di sana. Terima kasih. Jadi aplikasi Chungfams ini ya bisa diakses di website aja ya, karena ini kan cuma website sederhana.
Dan kemenarikan yang ada di Chungpem sehingga kita harus nginep di sana ya. Di sana tempatnya luas, pemandangannya bagus. Ya, tidak nyesel lah kalau ke sana. Itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Fuji. Bagaimana untuk pembayaran penyewaan homestay-nya? Apakah bisa melalui transfer online? Pada aplikasi yang kami buat, karena belum berintegrasi dengan bank dan lain-lainnya, jadi pembayarannya itu transfer online. Gitu, Fuji. Selanjutnya dari Muhammad Anwar Rahimi. Pada analisis non-fungsional disebutkan waktu akses sistem terbatas, bisa dijelaskan mengapa dan bagaimana mengatasi hal tersebut. Ya, mengapa terbatas? Terbatasnya ini bukan buat mengakses sistem informasinya, tapi ini apa? Dari petugasnya sendiri buat ngejawabnya, karena kan dia mau istirahat, mau tidur, jadi mungkin di akses apa sih namanya, dijawabnya itu keesokan pas jam kerjanya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut ya itu menggunakan apa namanya, yang robot itulah, nggak tahu apa namanya. Sekian. Saya ingin menjawab pertanyaan untuk Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halimah, program dari kelompok 2, ingin bertanya, apakah aplikasi ini menjamin data privasi dari member yang lain? Terima kasih. Jadi kalau untuk data privasi, mungkin member lain cuma bisa melihat nama terus tanggal pemesanan dan statusnya, tidak. Mungkin hanya itu. Karena di apa sih nama itu? Di interface untuk penyewa itu kita bisa melihat, penyewa itu bisa melihat siapa yang memesan. Jadi tidak bertabrakan gitu nah. Itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Saya ingin menjawab. Saya ingin menjawab pertanyaannya Tiko Redatulais. Selamat malam, nama saya Tiko Redatulais dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, bagaimana jika member ingin membatalkan reservasi, apakah bisa dilakukan melalui website? Kalau untuk member sendiri, mungkin nggak bisa langsung menghapus ya. Mungkin dia bisa melapor ke admin, sehingga admin yang menghapus data dari member tersebut. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yoel. Apakah 2 atau lebih device mampu login dengan akun yang sama? Sepertinya bisa, karena kan akun yang dia daftarkan itu kan sudah terdaftar di database. Jadi kalau mau pakai lebih dari satu device pun mungkin bisa, asalkan akun yang digunakan itu sama. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih.
Satu pertanyaan lagi, guys. Ayo, satu pertanyaan lagi, guys. Ini nggak ada lagi pertanyaannya. Mungkin kelompok 6 ada yang bertanya. Mungkin Sherly mau tanya, nambahin. Iya, kurang satu soalnya. Karena minimal 7 pertanyaan. Kelompok 5 siapa ini? Kelompok 6. Atau yang lain selain Ya, kelompok yang 6. mau tanya satu lagi, Kelompok guys. 6 nggak bisa bertanya. Sherly sih mau nanya. Herli atau Fani mau nanya kak? Ayo guys, satu pertanyaan lagi guys. Ya, kelompok 6, mana kelompok 6? Kelompok 6. Yuk bisa yuk. Ayo bisa yuk, cepat Share ya, yuk. tanya share. Cepat yuk. Share. Biar selesai. Mungkin saya open mic saja. Ya, sok share. Oh ya, silakan Shirley. Bisa dihapus itu. Bentar ya, Serdi lagi ngetik. Oke. Nah, udah ditanya sama kelompok 6.
Mungkin sebelum itu Saudara Yunus belum puas dengan jawaban saya, jadi saya akan menambahkan. Jadi website kami bisa diakses di browser seperti Chrome, Firefox, Opera, dan yang lainnya. Dan itu diakses dengan cara kami memberikan link domain dari website kami. Saja, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Aisyah Juni dari kelompok 6. Apakah aplikasi ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat semisal penginapan tersebut sudah penuh atau tidak bisa di-booking? Terima kasih. Untuk di sistem informasinya itu belum bisa, karena dia cuma bisa ngirim formulirnya. Jadi di data-data yang dikirim di formulir itu kan ada kontak yang bisa dihubungi dari orang yang reservasi itu kan. Jadi pihak petugasnya nanti yang akan hubungi langsung kalau misalnya di hari yang dia booking itu sudah penuh atau dikasih pilihan mau ganti hari lain atau gimana. Gitu, terima kasih. Untuk Shirley, mungkin ingin memberikan saran untuk teman-teman kelompok 5 dalam simbol simpan di FOD mungkin diperbaiki dengan simbol simpan yang benar dalam FOD. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Shirley sarannya. Terima kasih Shirley, segitiganya terbalik. Terima kasih sarannya. Ya, untuk teman-teman terima kasih sudah memperhatikan presentasi kami. Udah ada 8 pertanyaan. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 5. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tidur guys.